Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Berbagai reaksi disampaikan oleh perusahaan di sektor kelapa sawit. Beberapa perusahaan melihat pungutan yang lebih tinggi akan membuat produk CPO menjadi kurang kompetitif, sementara perusahaan yang lain melihat kenaikan tarif pungutan ini akan mendukung produksi produk turunan sawit, yakni biodiesel. Pemerintah Indonesia menaikkan pungutan ekspor crude palm oil atau CPO dari $50 per ton menjadi $55 per ton. Tarif tersebut dikenakan kepada pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang melakukan ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit atau CPO dan atau turunannya. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK/05/2020 tentang tarif layanan umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit pada Kementerian Keuangan. Belet ini merupakan perubahan atas PMK Nomor 136/PMK.05/2019 mengenai hal yang sama. PMK 57 tahun 2020 tersebut berlaku mulai 1 Juni. Berbagai reaksi disampaikan oleh perusahaan di sektor kelapa sawit. PT Astra Agrolestari Tbk misalnya, seperti perusahaan yang mengekspor produk-produk sawit. Ali mengaku pungutan yang lebih tinggi akan membuat produk mereka kurang kompetitif. Pasalnya, kenaikan tarif ini akan membuat biaya perusahaan turut meningkat, apalagi industri sawit nasional tengah menghadapi tantangan bisnis akibat pandemi COVID-19. Merebaknya virus corona di Indonesia dan belahan dunia lainnya membuat ekspor selama 2020 cenderung turun. Dengan keputusan ini, para produsen CPO harus memutar otak demi mempertahankan pasar, bahkan produsen juga terpaksa mencari pasar baru. Di sisi lain, investor relation Sinarmas Agribisnis and Food Pinta S. Chandra mengatakan, kenaikan tarif pungutan ini akan mendukung produksi-produksi turunan sawit, yakni biodiesel. Menurut Pinta, dengan kenaikan pungutan ekspor, penjualan CPO berpotensi akan lebih banyak menyasar pasar dalam negeri. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap program B30 yang sudah berjalan baik di Indonesia. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, masih membahas mengenai pungutan ataupun pajak ekspor CPO. Kali ini saya akan membahasnya bersama Mas Andri Satrio Nugroho, ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Mas Andri, selamat pagi. Pagi, Mas Wiki. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Andri. Kalau kita bicara mengenai walaupun dua-duanya sih kayaknya ini akan penting ya, pasar ekspor dan juga pasar domestik untuk CPO Indonesia. Tapi kemudian yang dilihat sekarang adalah nampaknya prioritas sedang bergeser ke pemenuhan kebutuhan CPO di domestik karena untuk memenuhi kebutuhan bahan baku biodiesel. Menurut Anda terkait dengan prioritas kedua market ini seperti apa? Ya, tentu sebetulnya kalau kita lihat dua-duanya cukup penting begitu ya. Saat ini kalau kita lihat, kalau dari segi domestik sendiri, itu masih ada beberapa permasalahan. Kita bisa melihat dari industri hilirisasi di dalam negeri. Praktis program dari pemerintah yang paling wajib saat ini ya tentu B30 ya untuk biodiesel. Tetapi kalau kita lihat dari ekspor sendiri, itu juga permintaan ekspor juga turun saat ini karena memang saat ini ada pandemi COVID-19. Jadi saya rasa keduanya juga saat ini masih cukup tertekan. Dari domestik juga terkena dampak dari COVID-19, di luar negeri juga kita terdampak juga oleh COVID-19. Jadi kedua hal ini sebetulnya yang perlu kita antisipasi saat ini. Baik, dalam kondisi maju kena mundur kena ini, Mas Andri, sebetulnya penerapan pungutan ekspor yang kemudian naik per 1 Juni 2020 tepat atau tidak? Kalau kita lihat sih sebetulnya ada penurunan produksi gitu ya di dalam negeri dan juga ada penurunan permintaan ekspor sebesar 12% begitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari konsumsi di dalam negeri itu masih cukup meningkat. Kita bisa melihat bahwa banyak sekali permintaan oleo pangan dan oleo kimia gitu ya. Itu masih cukup tumbuh begitu. Nah, kalau kita lihat apakah tepat atau tidak, pertama kita melihat bahwa kenaikan dari 5% ini untuk penguatan ekspor sebelumnya tahun 2019 sudah ada relaksasi. Memang saat ini kita mendorong agar memang pemerintah juga bisa menaikkan sedikit gitu ya dari penguatan ekspornya supaya CPO kita masih bisa dihilirisasi di dalam negeri. Tapi permasalahannya memang di industri hilirisasi di dalam negeri juga cukup tertekan. Jadi saya rasa sih sebetulnya penguatan ekspor untuk di saat pandemi saat ini masih cukup
kurang efektif gitu. Baik, ya penyeimbangan insentif ketika misalnya pasar ekspor sedang mengalami tantangan lah ya. Apa yang harus dikencengin nih Mas Andri in terms of insentif domestik ataupun insentif di dalam negeri untuk CPO kita? Sebetulnya gini, kalau misalnya ya PMK sudah keluar begitu ya, naikkan dari 50% jadi 55%. Pungutan ekspor sendiri akan berakhir di BPDPKS begitu ya, untuk beberapa program perkebunan sawit. Sebetulnya itu yang kita bisa sasar. Bagaimana program dana yang diambil dari pungutan ekspor ini tepat sasaran. Ya. Khususnya untuk petani sawit sendiri. Baik. Untuk masalah replanting, jangan hanya difokuskan saja untuk biodiesel. Kita juga harus mengembangkan industri hilirisasi. Kita tahu sendiri bahwa CPO sendiri itu kan penggunanya cukup banyak. Dari obat sakit kepala sampai make up itu CPO bisa memproduksi begitu. Jadi saya rasa industri dalam negeri kita perbaiki dengan beberapa insentif, ada beberapa tax holiday juga bisa diberikan, penurunan input produksi untuk gas misalnya kita bisa dorong juga sehingga industri hilirisasi dalam negeri masih bisa bertahan di kondisi COVID saat ini. Baik, Mas Andri, apa yang Anda sampaikan men-trigger saya untuk kemudian membahas mengenai portfolio pengembalian privilege lah ya yang dilakukan oleh pemerintah kepada industri, karena memang pemerintah sudah kemudian menjanjikan ketika misalnya menerapkan ataupun memberikan tarif ataupun pungutan ekspor itu semua akan dikembalikan dalam bentuk insentif-insentif, apakah itu diberikannya kepada industri ataupun petani dan lain sebagainya. Pemenuhan insentif itu seberapa baik sih Mas Andri, kalau misal mau diskor dari 1 sampai dengan 10, sudah cukup baikkah kemudian pemerintah memberikan ataupun mengembalikan insentif kepada teman-teman industri? Kalau untuk teman-teman industri dalam bentuk biodiesel, saya rasa sudah cukup maksimal. Artinya dana BPDPKS itu 60% kebanyakan masuk ke biodiesel, insentif biodiesel. Tetapi yang jadi permasalahan saat ini masih berkutat pada bagaimana proses replanting dari sawit untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang terdampak justru adalah petani sawit. Hanya 6% dana dari BPDPKS yang disalurkan kepada mereka begitu. Jadi saya rasa proses balancing ini perlu antara biodiesel di dalam negeri dan juga proses untuk replanting sawit yang memang nanti akan meningkatkan produktivitas kita gitu. Betul, dan bicara mengenai sektor yang cukup terdampak ataupun paling terdampak adalah yang petani ini sebagai satu stakeholders dari sawit Indonesia. Baik, kita masih ada beberapa segmen Mas Andi, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali. Kembali di Market Review. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, ada beberapa grafis yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai rata-rata laju pertumbuhan konsumsi CPO dunia. Dari 2015 hingga 2030, rata-rata pertumbuhan konsumsi CPO dunia ada di 3,15%. Sementara dari tahun 2030 hingga 2050 ini diproyeksikan untuk rata-rata laju pertumbuhan konsumsi CPO dunia berada di kisaran 3,45%. Ini datanya kami kompilasi dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia ataupun GAPKI. Dan berikutnya adalah mengenai produksi biodiesel ataupun B30 dalam juta kiloliter. Dari tahun 2016 hingga 2020 tentu saja ini diproyeksikan ataupun diharapkan terus mengalami peningkatan. Dari 2016 di 3,65 juta kiloliter terus naik menjadi 2017 sempat terkoreksi ataupun mengalami penurunan produksi, sementara dari tahun 2018 hingga tahun 2019 dari 6,16 juta kiloliter menjadi 8,37 kiloliter, dan di tahun 2020 secara proyeksi untuk produksi biodiesel ataupun B30 bisa mencapai 10 juta kiloliter.
Mas Andri, mengenai pengenaan pungutan ekspor CPO Indonesia, sejauh mana ini akan berdampak kepada dinamika ataupun daya saing lah ya untuk CPO Indonesia di pasar ekspor? Tentu akan berdampak ya, artinya biaya yang akan ditanggung oleh pertama perusahaan itu juga akan tinggi gitu untuk memproduksi CPO. Yang kedua adalah harga CPO kita akan lebih tinggi daripada CPO yang diproduksi oleh negara lain, misalnya Malaysia gitu ya. Sehingga ketika memasuki pasar dari ekspor kita, itu juga kita harus bersaing dengan mereka dengan harga yang cukup tinggi. Saya rasa ini juga akan menurunkan sebetulnya permintaan ekspor CPO dari Indonesia sendiri. Baik, yang bisa diharapkan adalah loyalitas market dan juga kualitas dari CPO kita. Dua hal ini bisa jadi pegangan nggak? Saya rasa kalau kita anggap bahwa loyalitas dari permintaan ekspor, memang semua permintaan ekspor saat ini sedang menurun. Memang karena adanya pandemi COVID-19 ini. Tetapi yang kita bisa kejar adalah bagaimana kualitas CPO kita, bagaimana produktivitas dalam menghasilkan CPO kita bisa tinggi. Itu yang bisa kita kejar hingga saat ini. Oke. Ya, walaupun secara harga untuk di pasar ekspor ini lagi kurang menarik ya, Mas Andri ya? Betul. Karena kalau misalnya harga CPO kita turun, dampaknya itu tidak hanya ke industri kita, dampaknya sampai ke petani kita gitu. Petani tandan buah segar itu juga akan terdampak oleh penurunan harga dari CPO ini sendiri begitu. Didukung oleh juga penurunan permintaan ekspor dari India, dari Eropa. Itu juga memberikan pengaruh gitu terhadap harga CPO kita. Baik, Mas Andri, seperti Anda tadi sampaikan, sebetulnya ada insentif-insentif yang sebaiknya ditujukan untuk menaikkan produktivitas di tingkat petani. Tapi itu kemudian dihadapkan dengan permintaan global yang sedang turun dan juga harga yang sedang tidak menarik. Nah, analisanya seperti apa, Mas Andri? Ya, sebetulnya kita bisa mendorong hilirisasi di dalam negeri. Itu ini jadi sebetulnya momentum kita untuk mengembangkan industri kita di dalam negeri, tidak bergantung pada risiko yang akan ditimbulkan dari pangsa pasar ekspor. Ketika industri hilirisasi di dalam negeri bisa meningkat, bagaimana industri hilirisasi seperti oleh kimia, oleo pangan bisa menyerap tidak hanya biodiesel saja gitu yang dikejar oleh pemerintah, itu bisa meningkat. Saya rasa sih sebetulnya tidak ada masalah ketika CPO kita nanti ke depan ada penurunan ekspor bahkan sampai ke istilahnya embargo begitu ya. Jadi kita dorong bahwa kedaulatan industri kita di dalam negeri dalam memproduksi produk-produk turunan dari CPO. Kita dapat merasakan excitement dari teman-teman industri CPO ketika bicara mengenai komitmen mereka untuk memenuhi kebutuhan bahan baku untuk biodiesel B30 di dalam negeri. Karena mengenai harga yang dipatok oleh pemerintah, mungkin teman-teman industri melihat ini masih menarik. Tapi bicara mengenai volatilitas harga, kita tentu saja bisa memprediksi jika kemudian harga CPO di pasar ekspor ini akan naik dan dilihat oleh teman-teman industri, pasar ekspor harganya lebih menarik. Nah, Anda melihat komitmen dari teman-teman industri untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dalam negeri dan juga komitmen dari pemerintah ataupun otoritas ataupun ketegasan lah ya dari pemerintah sendiri untuk akhirnya nanti mencegah dari teman-teman industri supaya nantinya tidak terlalu memprioritaskan pasar ekspor karena di dalam negeri kita lagi tumbuhkan B30 ataupun biodiesel. Ya, bergantung lagi bahwa harga beli dari domestik maupun dari luar begitu, itu akan mempengaruhi sebetulnya dari permintaan dan juga produksi CPO. Ketika harga referensi akan meningkat, harga referensi CPO akan meningkat, tentu mereka akan mencoba untuk mengekspor dari CPO kita. Tetapi komitmen dari pemerintah saya rasa dengan adanya peningkatan pungutan ekspor ini sebetulnya pemerintah ingin menyerap khususnya dalam produk untuk biodiesel, karena balik lagi pungutan ekspor yang akan diambil oleh pemerintah itu akan disalurkan ke BPDPKS dan 60% dana dari BPDPKS itu akan masuk ke biodiesel. Baik. Tetapi saya rasa itu tidak cukup untuk biodiesel. Untuk meningkatkan harga beli di dalam negeri, industri lain juga harus ditumbuhkan.
Hmm. Untuk menciptakan formulasi harga CPO yang win-win lah ya, jika kemudian harga komoditas CPO di pasar ekspor ini naik, supaya teman-teman industri tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Formulasinya seperti apa menurut Anda yang ideal? Saya rasa sekarang sudah cukup baik begitu, tetapi kita lihat pungutan ekspor yang sudah diberikan seharusnya memang bertahap begitu ya. Kalau kita lihat dari bea keluar, kalau misalnya harganya memang turun gitu ya, tidak ada pungutan ekspor yang tidak ada pungutan bea keluar yang dikenakan gitu ya. Tetapi kalau misalnya harganya naik memang dikenakan. Nah ini memang mencoba untuk bagaimana tidak hanya CPO yang kita ekspor, tetapi hasil produk jadi di dalam negeri itu kita bisa ekspor juga begitu. Jadi win-win solusinya saya rasa sih bagaimana pemerintah bisa menumbuhkan tadi kembali industri hilirisasi di dalam yang memang unggul di pangsa pasar ekspor gitu. Jadi saya rasa ke depan memang kita masih belum bisa melihat apakah akan stabil lagi harga dari CPO ini, tergantung dari pandemi COVID-19 ini gitu ya. Tetapi kalau misalnya harganya meningkat juga, saya rasa sih pemerintah bisa mencari formulasi yang tepat untuk pungutan ekspor ini. Apakah memang akan diturunkan begitu, atau mungkin akan tidak dinaikkan ke depannya. Baik, ya. Mas Adi, semakin menarik. Kita masih punya satu segmen usai jeda berikut ini. Kita akan lanjutkan dan bisa tetap di Market Review. Usai jeda kami kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir, masih bersama Mas Andri Satrio Nugroho, Ekonomi Indef. Kita masih kemudian membahas mengenai pajak ataupun pungutan ekspor untuk CPO Indonesia, menjadikan ini sebagai momentum untuk akhirnya memperbaiki kinerja dari sektor hilir di CPO Indonesia ataupun minyak sawit Indonesia. Mas Andi, saya ingin ke optimisme serapan market biodiesel, artinya ketika memang produktivitasnya betul-betul bisa dimaksimalkan. Kita kemarin sempat ada isu mengenai tanggapan dari teman-teman industri otomotif, bagaimana mereka harus menyesuaikan mesin dan lain sebagainya. Hal-hal kayak gini sebetulnya masih bisa ditemuikah menurut Anda di kedepannya, atau sebetulnya secara paralel teman-teman industri otomotif sudah bisa menyesuaikan? Saya rasa sih ke depan memang perusahaan atau mungkin industri sawit sebetulnya sudah melihat bahwa adanya tekanan gitu ya, permintaan ekspor dan juga mungkin di dalam negeri karena ada pandemi COVID-19 ini. Tetapi kalau kita komparasikan antara industri otomotif dan industri sawit, saya rasa sih sebetulnya tidak apple to apple. Kalau misalnya kita dari industri sawitnya sendiri, kita salah satu pemain global yang terbesar juga begitu. Jadi tidak ada alasan sebetulnya untuk tidak mencoba untuk mencari mekanisme yang ideal dalam menghadapi pandemi saat ini. Untuk ke depan untuk ekspor ya, saya rasa sih sebetulnya industri bisa melihat bahwa bagaimana dia bisa menurunkan biaya-biaya gitu ya, terutama biaya operasional, sehingga harga jual dari CPO kita masih cukup bisa bersaing dengan CPO luar gitu, CPO negara lain seperti Malaysia gitu. Baik, ya, adanya pungutan ekspor untuk CPO ini juga turut mewarnai dinamika CPO Indonesia di pasar global yang kemudian untuk beberapa market tradisional diwarnai barrier ataupun impor barrier. Nah, sejauh mana ini akan menambah indikator-indikator dari pelemahan daya saing CPO kita, Mas Andri? Ya, barrier tentu hampir di segala produk, tidak hanya dari sawit saja begitu. Tentu ini menjadi balik lagi salah satu dari momentum ini semua adalah bagaimana industri dalam negeri bisa ditingkatkan. Stimulus yang diberikan saya harap tidak hanya berhenti pada biodiesel. 2,7 triliun kita gelontorkan ke biodiesel, tetapi tidak untuk hilirisasi industri yang lainnya. Nah, kalau misalnya kita bisa menggelontorkan sejumlah dana stimulus dari pemerintah itu untuk industri hilirisasi lainnya begitu ya, untuk oleopangan dan oleokimia yang saat ini sangat dibutuhkan begitu, itu juga akan meningkatkan industri CPO kita ke depannya.
Baik, untuk akselerasi insentif atau penyaluran insentif dalam industri CPO di dalam negeri, sebetulnya seberapa cepat ataupun seberapa baik itu kemudian didistribusikan kepada industri, Mas Andri? Ya, saat ini saya rasa memang ada program pemerintah B30 itu saja tidak cukup. Perlu adanya stimulus yang diberikan, tidak hanya pada pengurangan pajak saja ya. Ini perlu digarisbawahi karena banyak sekali program pemerintah untuk stimulus industri berakhir pada tax holiday. Tetapi kita perlu mendorong bagaimana biaya operasional dari industri itu juga bisa turun gitu. Dari bagaimana mereka mendapatkan harga energi yang lebih murah begitu, aksesibilitas dari harga energi. Bagaimana mereka juga tidak dipersulit dengan birokrasi yang ada saat ini, karena saat ini sudah cukup sulit untuk bertahan di kondisi pandemi COVID-19. Baik, Mas Andri Satrio Nugroho, Ekonomi Indef. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam program Market Review. Sukses untuk Anda dan kita doakan yang terbaik untuk kelapa sawit Indonesia ataupun CPO Indonesia. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber di Market Review. Semoga dapat menjadi inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.